Foy, balik lagi ke channel Papua with Dr. Jen. Pada hari ini kita akan berbicarakan tentang PON di Papua yang ke-20. Untuk pertama kalinya, Papua diberi kesempatan untuk menyelenggarakan PON atau Pesta Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Bumi Cenderawasih sedang berbenah menjadi tuan rumah yang ramah. PON yang akan diselenggarakan di Papua sudah disiapkan semaksimal mungkin, mulai dari kepanitiaan, infrastruktur, kesehatan, dan masalah keamanan. Bagi masyarakat Papua, PON bukan sekedar cabang olahraga atau pesta olahraga, melainkan sarana untuk memupuk persaudaraan dengan seluruh saudara Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana pandangan masyarakat asli Papua atau orang asli Papua terhadap penyelenggaraan PON di Papua tahun 2021. Agar pembahasan kali ini lebih komprehensif, saya sudah mengundang pemuda asli Papua. Beliau adalah tenaga ahli staf kepresidenan, Bapak Laus Deo Calvin Rumayom. Selamat siang, Pak Laus. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, Bung Richard. Kabar baik. Bagaimana dengan Papua di era pandemi ini, Pak? Ya, Papua di era pandemi ini tentu kita masih terus ya mengejar target-target nasional untuk vaksinasi ya dilakukan untuk bisa intinya mengamankan PON karena tentu PON ini akan datang ya seluruh peserta seluruh Indonesia dan juga tamu-tamu negara-negara sahabat sehingga diharapkan semua warga Papua ini sudah tervaksinasi sesuai dengan target kita. Terkait dengan penyelenggaraan PON tersebut, Pak, bagaimana apresiasi atau masyarakat bersikap terhadap perhelatan PON yang diselenggarakan di Papua ini? Apakah mereka antusias atau? Tentu sampai hari ini masyarakat tetap ya masih bersemangat, masih berantusias, tentu juga dengan memberikan dukungan kepada upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan semua hal yang menjadi persiapan, terutama atlet-atlet kita. Walaupun juga ya di Papua kita dengar banyak ya keluh kesah gitu dari atlet-atlet PON, tetapi juga dari masyarakat adat dan juga pemerintah Papua dan tentu pemerintah pusat gitu dalam upaya-upaya finishing ya semua persiapan yang ada. Keluh kesah yang Pak Laus sampaikan ini dalam bentuk apa, Pak? Keluh kesah dari masyarakat terhadap perhelatan PON kah? Atau terhadap masyarakat tidak diikut sertakan kah? Atau bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan lagi? Iya, jadi kalau kita melihat PON ini kan sebenarnya adalah satu kebijakan ya, kebijakan nasional yang konsekuensinya ya adalah pembangunan venue PON ya, akses jalan, tetapi juga memberikan ruang ya bagi masyarakat untuk terlibat ya. Dalam proses perjalanan PON ini memang banyak sekali hal-hal yang dikeluh kesahkan ya. Pertama saya mendengar dari para atlet ya, di mana mereka merasa bahwa kurangnya perhatian ya, fasilitas dan juga meningkatkan jam terbang mereka baik di dalam dan luar negeri sehingga mereka betul-betul bisa menjadi tuan rumah yang maksimal. Tidak hanya saja sebatas menjadi tuan rumah daerah penyelenggara, tetapi juga harus bisa berprestasi. Keluh kesah itu yang akhir-akhir ini saya dengar itu justru muncul dari tim bola ya, tim PON Papua bola, sepak bola yang beberapa waktu lalu saya kunjungi, mereka belum terfasilitasi dengan baik sepatu bola ya, mereka punya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan gitu. Sementara bola adalah yang paling diunggulkan gitu oleh Papua. Kemudian keluh kesah lain juga saya amati juga muncul dari masyarakat adat, di mana masyarakat adat yang adalah
owner ya, pemilik dari wilayah atau ulayat yang di atas ulayat itu dibangun fasilitas pemerintah seperti stadion, akses jalan, dan juga fasilitas sarana-sarana pendukung. Tentu di dalam perencanaan ini kan kita harapkan penyelesaian tanah, hak-hak masyarakat adat itu harus diselesaikan. Dan sebagian itu belum terfasilitasi dengan baik. Dan itu kita melihat banyak sekali upaya-upaya masyarakat untuk melakukan gugatan, baik kepada pemerintah Papua sendiri, tetapi juga kepada PB PON, tetapi juga berpotensi untuk menjadi konflik antara satu suku dengan suku yang lainnya. Gitu. Jadi itu keluh kesah yang bisa hari ini kita langsung menjaring ya informasi dari masyarakat yang seharusnya kita nggak usah lagi ngomong masalah tanah, belum lagi kita melihat hal-hal lain yang merupakan komitmen ya dari pemerintah yang seharusnya sudah diselesaikan. Jadi keluh kesah ini menurut saya ini menjadi indikator bahwa kalau kita mengatakan masyarakat itu siap gitu untuk hadapi PON, ya pasti mereka siap gitu. Tapi dari sisi hak-hak masyarakat adat itu tentu masih menjadi hal yang harus kita pertegas gitu, atau harus kita betul-betul memastikan terselesaikan dengan baik. Jadi ada dua garis besar yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, kesiapan atlet, yaitu sarana seperti tadi sepatu olahraga, tempat asrama, dan sebagainya. Yang kedua adalah masyarakat, masalah penyelesaian tanah dan sebagainya. Begitu ya Pak Lausia? Iya, benar sekali. Apakah pemerintah pusat turut memperhatikan mengenai kedua masalah ini, atau hanya masyarakat adat hanya berkutat terhadap pemerintah daerah? Apakah pusat hanya tahu beres atau bagaimana Pak? Katanya. Ya, sebenarnya saya mengamati hampir 3 bulan terakhir ini kan menteri-menteri mulai berdatangan ya ke Papua ya, dan juga sudah banyak kunjungan-kunjungan lapangan yang dibuat baik oleh pemerintah Papua, oleh kementerian terkait sendiri ya terkait dengan PON ini, yaitu Menpora dan juga KONI. Saya melihat sudah terlalu banyak gitu kunjungan ya. Artinya bahwa tentu sudah ada data ya, yang menunjukkan bahwa ini harus segera di recovery, harus segera dikawal gitu. Kalau enggak ya saya kasih contoh aja, banyak sekali tempat tinggal atlet di Papua, tempat pelatihan, sarana-sarana mereka itu sangat tidak proporsional gitu, sangat tidak memenuhi syarat. Misalnya tim pon bola Papua yang diunggulkan aja, itu tinggalnya di tempat yang nggak layak gitu. Saya udah langsung datangin pelatihnya, datangin diskusi dengan anak-anak bolanya gitu. Dan saya melihat bagaimana mereka, menu makanan yang mereka makan gitu. Anggaran yang harus diberikan dana inilah untuk kebutuhan adik-adik kita ini, itu juga terkendala sampai hari ini. Bahkan saya seharusnya kemarin itu rapat dengan mereka di lapangan, dipimpin langsung oleh pelatih Edward Ifak Dalam. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya sudah cukup ya data yang kita miliki, yang sudah teridentifikasi dari lapangan, dan harus segera dirumuskan menjadi kebijakan, gitu. Dan harus ada tindakan, harus ada action. Jadi saya berpikir kita harus lihat secara clear, secara jelas, di mana tugas pemerintah pusat, ya, dalam hal ini Menpora atau KONI, di mana tugasnya BP PON Provinsi Papua dalam hal ini Dispora, ya, yang menangani infrastruktur, dan PB PON sebagai yang menyelenggarakan event ini. Tentu mereka harus melihat ya, semua kesiapan itu harus terevaluasi dengan baik. Termasuk yang terakhir dalam perkembangan PON ini kan gugatan ya, gugatan masyarakat adat terkait dengan penyelesaian
8 hektar venue akuatik di stadion utama di Sentani, Harapan. Tentu ini menunjukkan satu situasi di mana jangan sampai PON ini diselenggarakan hanya sebagai event yang clear gitu secara penyelenggara, tapi kemudian akan meninggalkan sejumlah masalah gitu. Betul. Jadi di satu Maka itu sisi, saya mendorong untuk harus dilakukan musyawarah adat atau musyawarah besar suku Sentani, karena masalah tanah ini Bung Richard tahu di Papua, betul, tanah ini konfliknya nggak akan selesai-selesai. Udah dari zaman tete neneknya sampai generasi baru hari ini pun pasti tetap akan dibicarakan gitu. betul, betul. Ya, terkait dengan tadi sengketa tanah, masalah infrastruktur. Nah, ini saya bisa lihat ada masalah birokrasi ya, Pak ya, yang tampaknya terkendala. Terkait dengan masalah catering sendiri yang sederhana ya, contoh makanan, pemerintah sendiri terhambat karena PON sudah semakin dekat. Satu, yang kedua, untuk masalah catering, pemerintah harus mengadakan lelang dulu. Siapa yang bersedia menyediakan makanan. Sedangkan proses lelang sendiri itu 50-60 hari baru dapat calon untuk menyediakan catering. Waktu PON sudah injury time kalau istilah bola sekarang, Pak. Jadi itu kita terkendala apakah PON bisa dilaksanakan dengan keadaan seperti ini. Itu yang menjadi ancaman terjadinya PON di Papua. Selain itu, menurut Pak Laus, bagaimana masyarakat internasional, Pak? Bagaimana mereka melihat apresiasi mata internasional, apakah Papua dianggap aman untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional? Karena yang saya lihat seperti itu, ini digunakan oleh pemerintah pusat sebagai cara kepada pemerintah internasional bahwa Papua aman kok gitu. Bagaimana pandangan Pak Laus terhadap ya masalah pandangan internasional ini? Karena itu yang sangat dititik beratkan oleh dalam 5 tahun terakhir ya Pak ya, sejak 2019 ya itu. Iya, jadi sebenarnya saya melihat tuan rumah ya, posisi Papua ya sebagai tuan rumah PON nasional ini sebenarnya ini adalah komitmen ya. Kalau Gubernur Papua sudah membulatkan ya tekadnya, komitmen, dan ini adalah harga diri kita begitu. Sebagai orang Papua bahwa kalau kita mau jadi tuan rumah itu pasti kita siap gitu. Mau makan nggak makan, mau aman nggak aman gitu ya, kita tetap siap karena kita sebagai yang jaminannya lah gitu ya masyarakat Papua. Tetapi saya melihat dalam proses-proses memposisikan ya, orang Papua sebagai penyelenggara, sebagai yang nanti menyambut, ini setengah-setengah hati gitu, setengah-setengah hati oleh pemerintah. Sementara apa yang tadi Bung Richard bilang, saya sangat setuju gitu. Kalau kita melihat prinsip-prinsip sukses dari penyelenggaraan PON di Papua itu kan udah dirumuskan gitu. Harus ada sukses penyelenggaraan PON-nya dari sisi juara, ya. Harus ada sukses ekonominya, gitu. Harus ada sukses pemberdayaan terhadap masyarakat lokal. Dan juga harus ada sukses administrasi, gitu. Sukses yang tadi kita bilang ya, ini event negara gitu. Jadi negara juga harus membangun satu sistem administrasi yang baik gitu. Jangan kemudian setelah PON ini selesai kita nyusul seperti di Palembang gitu. Pengalaman di Palembang itu kan di Sumatera. Semua rame-rame menuju KPK misalnya. Nah, oleh sebab itu kita berharap prinsip-prinsip dari sukses ini harus menjadi goal kita bersama. Bukan hanya sebatas penyelenggaraan PON itu dari sisi prestasi kita juara, tapi kemudian masyarakat lokalnya nggak diberdayakan, itu kan kemudian jadi masalah. Saya kasih contoh lah gitu. Saya kemarin di Wamena hampir seminggu. Saya keliling kota Wamena sampai di kebun-kebun.
itu hasil masyarakat di Pegunungan Tengah, sayuran itu luar biasa. Pertanyaan saya, panitia penyelenggara PON ngambil sayur dari mana? Gitu. Bidang konsumsi misalnya. Jangan ambil dari Jakarta, gitu. Jangan ambil dari Sulawesi atau ambil dari luar Papua. Berarti kita nggak berhasil sukses pemberdayaan petani lokal. Katakanlah begitu. Saya sih melihat yang nanti akan memberikan manfaat itu karena banyak atlet, kontingen datang dari luar, mereka belanja makan, belanja minum, mereka butuh kafe, mereka butuh kunjungan ke spot-spot wisata yang ada di 4 kloster ini, 4 kota ini.